sih bukan menjadi pemenang, tapi tujuannya adalah bagaimana kita bisa terus bertahan dalam bisnis itu. Sebenarnya tantangan terbesar kalau kita ngomongin di bisnis F&B itu memang yang pertama adalah kompetisi ya. Jadi ya kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin gimana caranya kita bisa terus bertahan. Hai, halo Sobat Tulen Podcast, kembali lagi di Tulen Podcast. Suara kita, karya bersama. Bareng aku, Keila yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah teman-teman, jadi dan tentunya aku nggak sendiri nih, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Erik Setiawan. Gimana Pak Erik kabarnya? Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak, perjalanannya dari tempatnya Pak Erik ke sini gimana Pak? Aman, seru. Oh, seru, Tadi ya. kebetulan hari ini nggak hujan jadi aman. Wah. Kan apa tuh, kita kan anak-anak muda kan sering ngopi shop gitu ya Pak ya. Awal dari Nako Coffee itu gimana sih Pak, kayak kepikiran buat coffee shop? Oke, jadi waktu kita mau bikin Aqua, sebenarnya itu kita punya problem pada saat kita itu mau meeting gitu ya. Kalau kita mau meeting, cari tempat gitu, bingung mau di mana ya gitu ya. Karena waktu itu di Malang itu kebanyakan tempat meeting itu tempat kita bisa nongkrong itu tempat makan gitu. Sedangkan kalau kita nggak lagi jam makan kan aneh ya, datang ke sana cuma misalnya minumnya minum kayak teh gitu kan aneh gitu. Jadi waktu itu kami berpikir gimana ya kalau kita sediakan tempat yang memang bisa dipakai untuk meeting, terus kalau kita mau kerja tugas, kalau kita mau mengerjakan sesuatu lah pokoknya, itu akhirnya kita coba pikirkan gimana ya yang orang nyaman gitu nongkrong. Nah, akhirnya kita bikin tuh Nakoa dengan konsepnya yang memang dibuat untuk tempat nongkrong. Ya, demikian ya Pak ya. Betul, ini Nakoa yang cabang terakhir yang Nakoa Panjaitan. Iya. Kan kayak Nakoa tuh pasti ada kayak naik turunnya kan. Kalau Pak Erik sendiri kayak tantangan terbesarnya buat bikin Nakoa itu gimana? Sebenarnya tantangan terbesar kalau kita ngomongin di bisnis F&B itu memang yang pertama adalah kompetisi ya. Kompetisi karena kita melihat bisnis F&B itu barrier of entry-nya itu kecil. Jadi siapapun bisa mulai. Kayak kita melihat sekarang coffee shop itu kayaknya udah menjamur di mana-mana gitu ya. Jadi kayak setiap orang yang bisa bikin kopi atau orang yang suka kopi gitu, biasanya mereka langsung oke bikin bisnisnya adalah coffee shop. Nah, itu yang pertama memang. Yang kedua memang karena kemarin kami waktu launching itu nggak lama kemudian COVID. Oh iya. Jadi itu salah satu challenge yang cukup besar. Di mana pada COVID itu kita kan nggak boleh terima customer banyak. Iya. Terus kemudian ada fase-fase di mana memang harus hanya boleh take away kayak gitu. Sedangkan culture di tim kita, terus berbagai culture masyarakat itu masih belum terbiasa tuh nongkrong di coffee shop. Jadi akhirnya lebih lambat untuk mencapai ke titik yang kita rencanakan di awal. Apalagi pas masa-masa COVID kan tantangannya berat banget ya Pak ya. Terus cara mengatasinya itu gimana Pak? Mungkin jawaban paling simpel doa ya. Karena Cara berdoa ya Pak ya. karena pada saat itu benar-benar kita nggak tahu ya COVID ini berapa lama, kondisinya akan seperti apa kita nggak tahu. Market itu akan bergerak kemana itu kita nggak tahu. Terus belum lagi ketakutan kayak misalnya pada saat COVID itu kan banyak orang yang dirumahkan nggak bisa kerja gitu ya. Terus universitas juga akhirnya waktu itu kampusnya online, jadi akhirnya penghasilan masyarakat di daerah kampus kan menurun karena yang awalnya kos-kosan, makan itu kan nggak ada lagi. Nah tentunya hal kayak gini jadi apa ya, jadi kekhawatiran tersendiri lah. Iya. Jadi kayak mau mengatasinya sulit, jadi kayak ya cukup berdoa aja gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi ya kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin gimana caranya kita bisa terus bertahan. Belum lagi kita juga berpikir soal tim kita ya, karena kita nggak bisa egois kayak misalnya yaudah pokoknya kita bertahan terus tim kita rumahkan semua, nggak bisa. Jadi
gimana akhirnya tim juga tetap bisa berpenghasilan karena keluarga juga butuh penghasil pendapatan untuk hidup. Kami sendiri pun tetap bisa survive dengan cash flow yang ada, dengan cadangan cash yang ada. Tantangannya cukup besar ya Pak ya. Cukup besar, dan memang itu salah satu fase yang cukup sulit ya, karena ya kita nggak pernah mengalami hal seperti itu, jadi benar-benar baru, benar-benar nggak ada contoh yang kita bisa tiru ya pada saat itu. Iya, apalagi kayak coffee shop ini kadang hanya viral sesaat ya Pak ya. Jadi kayak kita tuh harus benar-benar mikir gimana caranya agar coffee shop itu nggak terus-terusan stuck di situ aja. Yeah. Kalau dari Bapak sendiri, ada nggak sih kayak gimana agar coffee shop kita tuh terus-terusan rame gitu Pak? Sebetulnya apa yang kami lakukan itu adalah memberikan solusi kepada customer kami. Jadi kalau tadi kita menyediakan tempat untuk kerja tugas, untuk meeting, untuk nongkrong gitu ya. Nah ini yang kita terus tingkatkan. Jadi apa yang kami lakukan ini membuat customer kami ini nyaman dan akhirnya merasa Nakoa itu jadi rumah mereka. Contoh misalnya di tempat kami, kalau customer pesen minuman gitu ya, kadang-kadang kan mahasiswa itu mungkin budget juga terbatas gitu ya, misalnya pesen minuman satu gitu ya, terus kemudian pada saat mereka sudah selesai minumnya habis tapi tugasnya belum selesai, nah mereka kan nggak, kadang-kadang mau nambah kan mungkin budget terbatas gitu ya, jadi kami sediakan air putih gratis bisa diambil sendiri. Jadi kami pikirkan bagaimana ya supaya mereka memang kebutuhannya terpenuhi, nggak melulu tentang ini, tentang bisnis yang mereka harus selalu keluar uang untuk ini, enggak. Jadi itu yang kita lakukan. Nah itu kayaknya berdampak cukup positif sehingga customer kami cukup happy ya. Soalnya kan sama disediakan air mineral, jadi kayak betah terus-terusan. Iya, betul. Bahkan juga nggak hanya itu ya, banyak sih fasilitas yang kita sediakan, termasuk kita ada printer gratis, terus belum lagi nanti kita ada kayak royalty membership gitu ya, jadi mereka customer yang rutin royal datang ke Nakoa itu mereka ada aplikasinya dan nanti mereka akan dapat poin dari setiap transaksinya, dan poin ini nanti mereka bisa dapat reward, mereka bisa tukarkan ini dan itu, seperti itu. Customer bakalan betah sih Pak ya. Ya amin gitu ya. Kan coffee shop ini sering banget di anak remaja. Bapak ada ide nggak apa kayak pendapat gitu buat anak remaja yang mau mulai usaha gitu Pak? Sebetulnya kalau mau mulai usaha itu kalau saat ini ya kami melihat itu sudah banyak perubahan secara bisnis. Kalau dulu itu mungkin orang memulai usaha itu dengan punya produk, kemudian dianggap dengan punya produk ini sudah bisa mulai usaha. Nah sekarang ini dunia sangat berubah ya, karena produk ini sudah menjadi sesuatu yang over ya. Jadi jumlah produk ini lebih banyak dari jumlah demand-nya. Jadi otomatis sekarang punya produk aja nggak cukup untuk menjadikan ini menjadi sebuah bisnis. Nah pertanyaan adalah produk yang apa yang bisa dijadikan sebuah bisnis. Nah sekarang produk yang ada itu adalah produk yang memang menyelesaikan problemnya si customer. Kalau produknya hanya sekedar misalnya saya jual kopi, oke kita punya kopi enak gitu ya. Nah tentunya semua kopi shop pasti akan ngomong ya kopi kami enak. Nah jadi akhirnya kita nggak punya sesuatu pembeda yang membuat apa yang kami beda dengan yang lain menjadi pilihannya customer. Jadi kayak beda buat orang lain gitu ya Pak ya? Iya betul, harus ada nilai lebih yang kita berikan yang memang tidak disediakan oleh orang lain. Kalau menurut Bapak kan di era sekarang bisnis yang cocok banget selain coffee shop itu apa ya Pak ya? Sebenarnya kalau kita ngomongin era sekarang yang menjadi jalan sebenarnya bukan mencari bisnis apa yang relevan, karena di setiap masa itu akan selalu ada bisnis relevan. Maksudnya gini, di masa setiap kali ada perubahan, behavior manusia itu berubah. Contoh kemarin setelah COVID, behavior manusia itu mulai ada WFH, sekolah juga online. Sebelum itu kan nggak ada sekolah online ya. Nah dengan ada perubahan ini, maka muncul peluang baru berupa coffee shop. Nah, jadi kalau kita berbicara bisnis apa yang relevan saat ini, sebenarnya semua bisnis bisa relevan. Tapi challenge-nya adalah bagaimana kita membuat bisnis kita itu selalu relevan. Nah, membuat selalu relevan ini tentunya butuh kinerja manajemen yang memang selalu mengevaluasi bisnisnya. Karena kalau tidak selalu dievaluasi, pasti akan hilang dari relevansinya. Jadi kayak bikin bisnis susah banget ya Pak ya?
Sebenarnya kalau kita katakan susah ya memang susah ya, tapi kalau kita peka terhadap apa yang kita lakukan, kebutuhan market itu jauh lebih possible dilakukan. Karena hari ini dunia terus bergerak, dan ini sebenarnya menjadi good news karena bisa terus bergerak. Kan kebanyakan remaja dari kita tuh mau memulai bisnis Pak ya, tapi kayak takut gitu loh Pak, harus ambil langkah, terus kayak mau memulai itu takut. Ada nggak sih mindset yang kita bangun buat kita bisa percaya diri gitu, gimana Pak? Ada, yang pertama itu mindset namanya growth mindset. Kita tuh sering kali membatasi diri kita dengan pagar yang sebenarnya ada. Kayak contoh, oh saya itu bisanya ini, kalau yang selain ini saya nggak bisa. Sebetulnya segala sesuatu itu kita pasti akan bisa kalau kita mau pelajari. Dan orang yang bisa di sana awalnya juga nggak bisa sebetulnya, ya kan? Jadi mindset ini perlu ditanamkan, hilangkan kata tidak bisa, ganti dengan kata belum bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, mindset soal bisnis itu adalah infinite game. Artinya kita itu tujuannya berbisnis bukan menjadi pemenang, tapi tujuannya adalah bagaimana kita bisa terus bertahan dalam bisnis itu. Kalau kita bisa terus bertahan dan mengevaluasi, nanti bisnis yang kita create itu lama-lama menjadi lebih baik dari orang lain, menjadi punya value yang berbeda, dan itu yang akan membuat bisnis kita itu bertahan. Jadi memang secara mindset akan sangat dibutuhkan dari seorang pebisnis untuk menentukan arah bisnisnya. Kalau mindsetnya tidak relevan dengan mindset seorang entrepreneur, biasanya itu akan bisnis statis. Misalnya saya buat coffee shop, ya udah dari awal saya buat coffee shop karena saya punya menu kopi enak gitu ya. Terus biasanya akan pertahankan ini. Yang penting coffee shop saya menu A ini enak, dan akhirnya menu A ini menjadi jangkarnya kita untuk berkembang. Kita mau berkembang, tapi kita sayang kalau menu A ini kita rubah. Nah ini, jadi seorang entrepreneur memang harus punya mindset untuk terus berkembang karena dunianya terus berkembang. Ya apalagi sekarang kan banyak menu yang baru kayak matcha gitu kan ya Pak ya. Kalangan remaja tuh banyak banget yang suka sama matcha. Jadi kayak usaha sekarang tuh banyak kebanyakan dari matcha gitu Pak ya. Ada nggak sih motivasi buat remaja di sana mau mencoba buat usaha gitu Pak? Remaja kalau mau buat usaha sebetulnya yang pertama itu cari dari problem yang dipunyai oleh market. Jadi paling simpel ya, misalnya teman-teman survei tanya ke sana sini gitu ya, masalahnya apa? Ada nggak sih hal yang diharapkan ada, yang diharapkan lebih baik misalnya gitu. Kayak contoh kami di Nakwa, kisahnya kan kami mengharapkan kami punya tempat meeting gitu ya. Nah, dengan kami punya rencana punya tempat meeting ini, akhirnya kita bisa create, oh ini loh yang kita bisnisnya kita bikin coffee shop yang memang nyaman untuk meeting, nyaman untuk bekerja, itu yang kita create sih. Nah, jadi kalau kita berbicara soal remaja mau buat sesuatu, cobalah cari apa masalah yang bisa diselesaikan, terus buat solusinya apa, terus kemudian lakukan validasi terhadap ide tersebut. Berapa banyak orang yang mau, berapa banyak marketnya, dan kalau itu sudah sesuai, namanya problem solution fit, nah baru itu nanti bisa dianalisa lebih lanjut menjadi sebuah proses ide bisnisnya. Jadi untuk kalangan remaja jangan takut lagi ya buat usaha, karena kalian tuh harus berani berkembang. Setuju sekali. Jujur ya Pak, ini first impression saya bisa ngobrol langsung sama Bapak, kayaknya humble banget gitu Pak. Kayak gitu. Ya apa ya, semua itu kan jadi pantulan ya. Iya. Oke teman-teman, itu saja episode kita hari ini. Dan untuk teman-teman teruslah berusaha untuk menggapai apa yang kalian impikan.